Bayangkan, begitu cintanya Nabi kita. Nabi cinta di dunia sampai di akhirat. Nah sekarang, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Kalau sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi. Nabi sakit ujung akhir hidup beliau. Nabi datang ke masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi lalu naik pidato. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bertahun-tahun membela agama Allah, hidup bareng bersama. Tentu ada yang pernah saya sakiti, baik yang sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Kalau ada yang pernah saya sakiti dan saya tidak tahu, tolong balas hari ini. Daripada nanti di akhirat kau membalas, sakitnya berlipat-lipat. Sekarang saya minta, balas sebelum saya meninggal. Suasana hening. Abu Bakar paling duluan menangis. Tanda-tanda, Nabi sebentar lagi meninggalkan kita ini. Suasana hening. Tiba-tiba dari belakang ada sahabat Nabi namanya Ukasya. Hitam tinggi besar berdiri. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Semua orang balik. Kurang ajarnya ini Ukasya. Kapan? Waktu itu perang ya Rasul. Saya berada di sampingmu. Rasulullah mengendarakan onta. Onta Rasulullah. Rasulullah menyambut ontanya. Saya di samping. Bukan onta yang kena, tapi saya yang kena. Saya mau membalas ya Rasul. Semua kurang ajar. Nabi lagi sakit mau membalas. Umar berdiri. Ukasya, kalau gatal tanganmu ingin mencambuk, saya kau cambuk sampai mati. Jangan Rasulullah. Kata Nabi, Umar, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakili. Dosanya Kapolres tidak bisa diwakili Kasat Lantas. Tidak boleh. Mentang-mentang kita komandan ambil dosa aku tidak bisa. Sudah. Bangkit lagi Abu Bakar. Ukasya, sayalah sahabat Nabi paling dekat. Saya selalu bersama beliau. Kalau kau mau cambuk, saya kau cambuk. Sama kau sakiti Rasulullah. Nabi bilang, Abu Bakar, dosa tidak bisa diwakili. Kau duduk. Makin dekat Ukasya. Ditahan sama cucu beliau, Hasan Husain. Ukasya, pamanku. Amure, jangan kasihan kakekku. Lagi sakit. Saya kau cambuk kalau mau. Sama Rasulullah. Saya kau cambuk. Nabi berkata, cucuku, saya paham maksud baikmu. Tapi dosa tidak bila diwakilkan nak. Duduk. Dekat Ukasya. Ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju. Supaya adil, buka bajumu. Semua orang tambah kurang ngajar ini Ukasya. Di depan Nabi satu-satunya pertama kali disuruh buka baju. Nabi buka bajunya. Begitu Nabi buka baju, subhanallah, terjadi keajaiban. Apa? Tercium bau harum. Bahkan ada sahabat Nabi, Nabi lagi tidur berkeringat. Dia ambil keringatnya Rasulullah satu tetes, dan itu dia bilang, saya tidak pernah mencium seharum baunya Rasulullah keringatnya. Coba, ada kira-kira di sini keringatnya harum? Ada. Kira-kira kalau saya buka baju di sini, bukan bau harum, bau sakulu. Itulah Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ya baik, saya buka. Kata Nabi, cepat kau Ukasya, jangan kau buat saya lama tidak pakai baju, nanti Allah menghukummu. Maju Ukasya, dia buang cambuknya. Lalu dia peluk badan Nabi, dia cium badan Nabi dadanya. Lalu sambil menangis, ya Rasulullah, maafkan saya. Apa maksudmu Ukasya? Tadi kau mencambuk saya, sekarang kau menangis memelukku. Kata Ukasya, ya Rasulullah, itu tadi cerita saya cuma karang. Itu cari cerita saya cuma buat-buat. Kenapa? Saya tahu sebentar lagi Rasulullah meninggalkan kami. Ingin rasanya kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Karena saya tahu tidak mungkin saya bisa lagi menyentuhnya tanpa saya akali seperti ini. Ya Rasulullah, mau sekali nih kulitku yang hina menyentuh kulitmu yang mulia. Pun kalau saya nanti masuk surga belum tentu sama kita punya kelas. Saya ingin menyentuhmu ya Rasulullah. Saya ingin merapatkan badanku dengan kulitmu yang mulia ini ya Rasulullah. Nabi lalu meneteskan air mata dan berkata, saudara-saudara sekalian, kalau kalian mau tahu temanku di akhirat kelak, inilah karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah luar biasa cintanya kepada kita. Lalu kalau Bapak cinta kepada Rasulullah, muliakan Rasulullah. Dengan cara apa? Pelihara warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan istana. Apa warisan Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Muliakan ulama.
Bapak-bapak polisi, gunakan kekuasaanmu untuk melindungi pewaris para nabi. Bukan pewaris pejabat, lindungi pewaris para nabi. Supaya kalian nanti di akhirat ada yang bersamamu, melindungimu ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan. Rasulullah pewarisnya bukan gubernur. Rasulullah pewarisnya bukan presiden. Rasulullah pewarisnya bukan Kapolri. Tapi pewarisnya Nabi adalah ulama. Muliakan ulama karena sama saja kalian memuliakan Rasulullah. Tidak usah kau muliakan Dasat Latif. Tidak usah kau muliakan kiainya. Tapi muliakan ilmu yang beria. Kalian tahu halal haram bukan dari Kapolres. Kalian tahu halal haram, rukun-rukun iman, rukun-rukun haji bukan dari Kapolri, bukan dari sekda, bukan dari bupati. Tapi kalian mengetahuinya dari ilmu-ilmu para ulama. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya ingin berlama-lama, tapi saya harus ada di Makassar pukul 11 karena saya harus perjalanan lanjut ke Kolaka. Terima kasih Pak Kapolres. Saya doakan Bapak beserta istri sehat walafiat, diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menjaga wilayah hukum Sidrap dan sekitarnya. Bapak-bapak polisi, saya berdoa semoga Bapak sekalian selalu dititipkan iman dalam hati, sehingga Bapak betul-betul menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Insya Allah, luar biasa pekerjaan Bapak. Kalau Bapak melaksanakannya dengan baik, Bapak ini bertugas sebagai Umar bin Khattab, menegakkan hukum. Luar biasa. Kalau saya paling hanya bisa menganjurkan di mimbar, tapi kalau Bapak polisi mampu mengamalkan langsung. Saya jangan minum khamar, jangan narkoba. Nah dengar anak muda, tapi kalau Bapak bilang jangan narkoba langsung ditangkap masuk penjara. Bapak lebih hebat dalam dakwah daripada ustadz. Kalau ustadz di mimbar teriak-teriak, jangan minum khamar. Kita lihat peminum khamar, paling dibilang, dede mabuk sirona muda. Tapi kalau Bapak polisi dapat langsung bisa disegit, borgol bawa ke penjara. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.